Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sebagai umat yang pertama dalam kelompok ini ya. Di sini saya akan menerangkan mengenai pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu ya. Perlu diketahui ya teman-teman, saudara-saudaraku, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi para muslim yang laki-laki maupun muslim perempuan. Hal itu tertera pada hadis Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ terletak pada fardhun. Fardhun di situ bukan fardun. Ada juga mubalaghah yaitu fardhun yang berarti sangat diwajibkan. Berarti tidak hanya wajib tapi sangat banget diwajibkan. Karena apa? Orang yang berilmu itu apabila dia itu melaksanakan ibadah, maka kemungkinan diterima itu lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya, jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Bahkan di suatu mahfudot atau suatu syair mengatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi nggak hanya sampai Cina saja, boleh ke Amerika, boleh ke Inggris, boleh ke Denmark atau yang lainnya. Yang penting hal itu untuk menuntut ilmu atau menuntut sesuatu yang penting dalam bidang keilmuan seperti itu. Selain itu, selain kita harus menuntut ilmu, kita juga harus mengamalkan, karena mengamalkan ilmu itu sangat penting sekali. Porsinya itu sama dengan menuntut ilmu. Dalam suatu hadis mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang menuntut ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. Selain mengamalkan ilmu, kita juga diwajibkan untuk menyebarkannya. Jadi menyebarkan dengan mengamalkan itu sejalan. Jadi kita sambil mengamalkan, kita juga sambil mengajarkan kepada orang lain seperti itu. Nah, begitu juga yang tertera pada surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya bahwa Allah itu akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu ya. Bagi sekalian harus berbangga diri mempunyai ilmu. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, harus tenanan, harus yang namanya kita harus menuntut ilmu dalam bersungguh-sungguh ya. Harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu akan membawa kita ke jalan kebenaran, bukan kepada jalan yang menuju kesesatan. Itu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tertuang dalam konferensi pertama dunia tentang pendidikan muslim yang diadakan di Jeddah, Mekah, yaitu untuk menghasilkan manusia yang baik. Hal ini bertujuan pada pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui pelatihan jiwa manusia, intelektual, rasional, perasaan, dan indera tubuh. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu mencangkup dalam semua aspek. Entah itu aspek seperti spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individu maupun kolektif, dan menggabungkan semua aspek ini dalam sistem pendidikan holistik menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan akhirnya yaitu untuk terwujudnya kepasrahan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan pada setiap individu, masyarakat, dan kemanusiaan. Hal yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan yang lain yaitu dalam pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia dengan pengetahuan dan keterampilan positif untuk menanamkan perilaku etis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Pendidikan Islam bukanlah semata-mata untuk menambah pengetahuan intelektual, akan tetapi juga sebagai sarana pembentuk watak dan karakter individu sehingga secara kolektif dapat mewakili nilai-nilai Islam dan dapat berperilaku sebagai khalifatul fil ard atau wakil Allah di muka bumi.
mengapa manusia dianggap sebagai khalifatul fil ard atau wakil Allah di muka bumi? Itu semua karena Allah telah menganugerahkan manusia dengan kemampuan komprehensif untuk memahami dan meniru sifat-sifat Allah, kemudian untuk diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tentu saja tetap berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Bebi Adiati. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep pengetahuan. Dalam Islam, pengetahuan menempati posisi dominan dalam doktrinnya. Pengetahuan mendominasi segala aspek kehidupan, baik itu spiritual, intelektual, maupun sosial muslim. Al-Ghazali menekankan bahwa pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang Al-Quran dan kitab-kitabnya, kemudian para nabi dan rasulnya, kerajaan di bumi dan langit, serta pengetahuan syariah yang dipandu oleh Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan tersebut diklasifikasikan dalam ilmu-ilmu agama yang tidak selalu bertentangan dengan pencarian pengetahuan umat Islam untuk memahami dunia dan sekitar mereka. Sarjana modern seperti Al-Atas membagi pengetahuan menjadi dua kategori besar. Yang pertama yaitu ilmu agama dan yang kedua ilmu rasional. Ilmu agama ini meliputi satu, Al-Quran dan segala pengetahuan yang diturunkannya, seperti bacaan, interpretasi, kemudian tafsir serta takwilnya. Yang kedua, sunnah yang meliputi kehidupan Nabi, sejarah dan pesan-pesan Nabi sebelumnya serta hadis. Kemudian yang ketiga, syariah yang meliputi jurisprudensi dan hukum serta prinsip-prinsip dalam praktik Islam. Kemudian yang keempat, teologi atau tentang Tuhan serta hakikatnya, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan serta kehendaknya. Kemudian yang kelima, metafisika Islam atau tasawuf yang meliputi psikologi, kosmologi dan ontologi. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu linguistik seperti bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi, dan sastranya. Sedangkan untuk ilmu rasional meliputi yang pertama ilmu tentang manusia atau biasa disebut dengan antropologi, kemudian ilmu alam, yang ketiga ilmu terapan, dan yang terakhir adalah ilmu teknologi. Al-Ghazali juga menganggap bahwa mempelajari ilmu agama ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim karena penting untuk pelaksanaan segala tugas Islam sebagai seorang individu. Semua ilmu yang bermanfaat seperti aritmetika, kedokteran, pertanian, sejarah, dan biografi, ilmu politik dan administrasi, serta ilmu linguistik itu merupakan hal yang penting dan dianggap prioritas di atas ilmu yang hanya menekankan teori daripada praktik. Menurut Tibawi, tujuan pendidikan Islam tradisional yaitu untuk pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat, lebih konkret dan lebih bermanfaat bagi individu warga dibandingkan tujuan umum masyarakat yang samar-samar dirumuskan oleh pemerintah modern. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Dini Chandra dengan NIM 201180435. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 pada poin selanjutnya, yaitu tentang tarbiyah, taklim, dan takdib. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari secara bahasa berarti peningkatan dan pertumbuhan. Nah, pada tarbiyah ini untuk mengembangkan proses pengasuhan anak sebagai orang tua, memberikan mereka kebutuhan jasmani, pendidikan moral, spiritual untuk membantu mereka tumbuh menjadi pihak yang berguna bagi masyarakat. Kemudian dilihat dari makna literal dan teknisnya, tarbiyah dalam Islam dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar yang menitik beratkan pada perkembangan fisik dan intelektual anak individu sebagaimana didefinisikan secara komprehensif oleh Dr. Yalcid Miqdad untuk membesarkan anak dan membentuknya. 3.
Yang kedua, setelah tarbiyah ada taklim. Nah, taklim ini berarti pengetahuan. Ini digunakan oleh kaum klasik dan sarjana modern untuk menunjukkan proses belajar mengajar, tetapi terbatas pada pengembangan aspek kognitif manusia melalui penanaman pengetahuan. Jadi pada taklim ini sebatas pada pemahaman pengetahuan. Nah, untuk yang selanjutnya di zaman modern, istilah taklim menyiratkan makna di atas penyampaian pengetahuan, sistem metodologi, evaluasi, dan penilaiannya. Hanya pada aspek fisik, emosional, dan rasional dari pertumbuhan manusia seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Sementara untuk istilah taklim umumnya terbatas pada kognitif pendidikan. Oleh karena itu, istilah takdib kemudian diusulkan oleh para sarjana modern untuk mencerminkan filosofi pendidikan holistik di Islam. Pada poin selanjutnya itu ada takdib. Nah, takdib ini di antara cendekiawan muslim modern terkemuka berpendapat bahwa konsep pendidikan adalah penanaman adab. Nah, Syekh Naqib Al-Atos dia menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, manusia hanya dapat dicapai dengan menanamkan adab. Penanaman adab mencakup spiritual dan kehidupan material manusia yang menanamkan kualitas kebaikan yang dicarinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang pengaruh sekularisme terhadap pendidikan Islam. Konsep pendidikan dalam Islam belakangan ini telah dipengaruhi oleh sekularisme sejak masa penjajahan dan tentunya Kesultanan Utsmaniyah yang mengakibatkan kegagalan umat Islam dalam upaya membangun bangsa menurut perspektif Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk mendidik manusia dengan sumber ilmu pengetahuan, yaitu wahyu Allah, Al-Quran, dan Sunnah, dan dengan tujuan untuk menghasilkan manusia yang baik, yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Pendidikan Barat modern yang disebut sekularisme telah ditemukan berlebihan dalam menekankan akal dan rasional di atas nilai moral dan spiritual. Ini telah dilihat sebagai mendorong penyelidikan ilmiah pada perluasan iman seperti yang digarisbawahi oleh para sarjana muslim sebagai mempromosikan individualisme, melahirkan eksperitisme, menolak ide-ide yang tidak dapat dibuktikan, dan antroposentris pada teosentris. Sedangkan agama dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya dianggap sebagai ritual sehari-hari dan terbatas pada individu saja. Agama tidak dianggap sebagai pedoman hidup sebagai mana semestinya. Kenyataannya, hal ini mengakibatkan adanya dualisme pendidikan di banyak negara di seluruh dunia, sehingga wahyu, Al-Quran, dan Sunnah tidak lagi dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan jika tidak diabaikan sama sekali. Dualisme dalam pendidikan menunjukkan dua sistem pendidikan yang berbasis sistem Islam tradisional dan sistem sekuler modern. Agama adalah sekularisasi modern seperti yang kita pelajari, yaitu studi Islam. Di antara banyak mata pelajaran yang diajarkan dalam sistem luar, baik itu fokus pada pendidikan agama atau pendidikan modern. Agama biasanya dihadapkan pada mata pelajaran tradisional yang berkaitan dengan agama, dan mereka cenderung mendiskreditkan ilmu-ilmu modern yang dianggap sekunder. Adapun mereka yang memilih sistem pendidikan sekuler
matematika, sains, geografis, kimia yang dikenal sebagai pendidikan modern adalah mata pelajaran favorit mereka, tetapi tidak memiliki tingkat pengetahuan yang memuaskan tentang iman, tradisi, dan kewajiban agama Islam mereka. Akibat dari pemisahan tersebut, mulai dari tingkat pendidikan yang lebih rendah, tingkat sekolah dasar dan menengah, siswa melanjutkan studi mereka sesuai dengan keinginan mereka, baik pemintaan agama atau modern di tingkat yang lebih tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Mereka akhirnya akan lulus sebagai seorang profesional, baik dalam pengetahuan agama atau sekuler, tapi tidak ada yang akan menguasai keduanya. Suatu fenomena yang lumrah bahwa kelak akan kekurangan pengetahuan tentang masalah agama, termasuk varian. Sedangkan para pertama akan buta huruf dalam ilmu dan pengetahuan modern. Di Malaysia misalnya, studi Islam terpinggirkan sebagai mata pelajaran mandiri sejak tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Untuk tingkat prasekolah tidak ada di Malaysia misalnya, studi Islam terpinggirkan sebagai mata pelajaran mandiri sejak tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Untuk tingkat prasekolah tidak ada tuas integrasi wahyu dengan sekuler modern. Berdasarkan aspek dasar integritas, dirancang untuk prasekolah yang berorientasi Islam tersebut. Taman kanak-kanak yang berbeda mengikuti silabus yang berbeda yang dibuat oleh pendidik mereka, dan demikian karena profesi ideologis mereka. Ini mungkin awal yang baik, namun perlu dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara konsisten agar dapat membangun landasan keislaman yang kuat antar individu. Di tingkat dasar ada mata pelajaran yang terpinggirkan di bawah pendidikan Islam. Hanya mata pelajaran yang bertujuan untuk menanamkan ilmu fardhu ain, termasuk akhlak. Dari aspek teoritis, pendidikan Islam di tingkat dasar mencakup materi pelajaran berikut. Yang pertama yaitu baca Al-Quran, yang kedua dasar ilmu syariah yang meliputi akidah, lalu ada adab dan akhlak, itu materi pelajaran di tingkat dasar. Meskipun silabus yang mengesankan dibentuk oleh Kementerian Pendidikan di Malaysia untuk siswa sekolah dasar, sebagian besar diajarkan di sekolah dengan metodologi berorientasi ujian. Tidak ada penilaian praktis yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi siswa, kecuali beberapa praktek yang berkaitan dengan ibadah. Para guru juga dipaksa untuk melengkapi silabus dan memastikan bahwa siswa mampu menjawab soal-soal ujian, terlepas mereka memahami nilai pengetahuan dan apakah mereka serius dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini sayangnya telah mengakibatkan kerancuan iman menurut perilaku dan praktik nominal kewajiban agama yang sekarang sedang membudaya baru di kalangan generasi muda Muslim. Fenomena ini dapat dikurangi jika mata pelajaran tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran wajib yang mandiri, tetapi harus diintegrasikan dengan baik pada mata pelajaran seni, sains, dan teknik lainnya. Dengan modal pendidikan holistik sebagaimana digarisbawahi secara singkat di atas, mampu menghasilkan manusia yang baik yang dapat menunaikan kewajiban kepada Allah sebagai hambanya dan mengabdi kepada masyarakat sebagai khalifahnya.
Umumnya dengan menganalisis kajian Islam saat ini dalam sistem pendidikan saat ini, hampir tidak mungkin untuk mencapai tujuan menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik berdasarkan keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan, karena tidak mungkin mengajarkan siswa tentang moralitas dalam kehidupan jika bersifat teoritis dan diajarkan untuk tujuan ujian, sedangkan siswa dan guru tidak menerapkannya secara praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, banyak profesional yang dihasilkan dari sistem ini tidak bersentuhan dengan nilai-nilai spiritual dan estetika Islam tradisional dan karya-karya mereka. Terima kasih, sekian.